Oleh karena tidak semua ilmu wajib dipelajari, maka kata Syekh Nawawi, ilmu yang wajib dituntut, ilmu yang wajib dicari, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang mana kita sebagai hamba wajib ngamalinnya. Maka yang wajib dipelajari itu adalah 3. Pertama, ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqih, yang ketiga ilmu akhlak tasawuf. Ya Rabbi أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi ay ilmi ma kullifal abdul aqilul balighu an ya'mala bihi faridatun ala kulli muslimin. Adapun menuntut ilmu, yakni ilmu sesuatu yang ditugasi sesuatu itu, faridatun, yaitu hukumnya sangat-sangat wajib, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim, ay ala kulli fardin min afradil muslimin al-mukallafina, yakni atas tiap-tiap orang, satuan orang, min afradil muslimin, daripada satuan-satuan orang kaum muslimin, al-mukallafina, yang mukallaf semuanya, yakni aqil baligh. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan hadis ini Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah Al-Qazwini. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini dulu ya. Hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Ma'mur yang mulia, pagi ini kita lanjutkan kajian Bahjatul Wasail, matan Risalah Jami'ah, memasuki pembahasan pertama dengan mengemukakan 2 hadis penting tentang ilmu dan tentang menuntut ilmu. Dan pagi ini kita bahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Kata beliau, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tentu di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Bahkan hadis ini bukan Ibnu Majah saja yang meriwayatkan, akan tetapi Imamul Baihaqi juga meriwayatkan di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Juga Imam At-Tabarani meriwayatkan di dalam 2 kitab hadisnya, Sunanus Sughra dan Mu'jamus Sughra dan Mu'jamul Awsatnya.
Juga Al-Imam Al-Qudai di dalam kitab Musnad Asy-Syihabnya, juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Tarikh Baghdadnya, semua hadisnya daripada seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun sejak Nabi tinggal di kota Madinah. Sejak itu pula beliau ikut Rasulullah sampai Rasulullah meninggal dunia, yakni Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim, punya bapa ya tentu Malik. Malik meninggal, Ummu Sulaim nikah lagi dengan Abu Talha. Maka Anas bin Malik anak tirinya daripada Abu Talha. Beliau mengikut Rasulullah lama, menjadi khadim. Di mana Rasul ada, beliau ada, kecuali tidur saja. Maka hadis Anas bin Malik cukup banyak disebut dengan istilah al-mukthirun, orang-orang sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Kurang lebih 2286 hadis Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis Nabi disampaikan kepada umat Islam. Salah satunya menjadi paparan pertama daripada risalah jami'ah yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Bahjatul Wasail ini. Kata Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis ini tidak ada wa muslimatin. Bunyi hadis dari nabinya begitu kata para pakar hadisnya. Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kalimat wa muslimatin yang sering didengar oleh kita punya telinga namanya disebut riwayat bil makna. Tapi kalau riwayat bil lafzi salah, namanya wa muslimatin maudhu'. Lafadznya Nabi tidak ngomong wa muslimatin, meski maknanya ada wa muslimatin. Begitu. Talabul ilmi, yang menjadi menarik dari hadis ini, talabul ilmi faridatun. Talabu mubtada kalau dalam ilmu nahwu, mubtada mudzakkar, tapi khobarnya ada taknya, faridatun ada taknya, namanya muannas. Jadi di dalam syarat mubtada khobar itu harus mutabaqah. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya kudu mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya kudu muannas. Begitu. Zaidun ya qaimun, kalau Hindun ya qaimatun, begitu. Nah, tak apa namanya pada lafaz faridatun? Para ulama mengatakan namanya tak mubalaghah, bukan tak muannas. Maka faridatun maknanya sangat-sangat wajib, begitu. Talabul ilmi, yang harus kita cermati hadis ini, lafaz ilmu yang dima'rifatkan dengan alif lam al. Talabu al-ilmi. Ketika kita memahami bahwa al-ilmi ada alnya, yakni ma'rifat, bukan isim nakirah, sehingga pengertiannya begini:
talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu titik-titik itu sangat-sangat wajib. Maknanya begitu. Menuntut ilmu titik-titik itu hukumnya sangat-sangat wajib. Artinya ilmu titik-titik, tidak semua ilmu wajib dituntut oleh seorang muslim. Tidak. Wong ilmu Islam banyak yang ditemukan di dalam Al-Quran saja oleh ulama 400.980.000 ilmu. Ilmu otomotif, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen perkantoran, dan seterusnya. Tidak semua ilmu ini wajib dipelajari, termasuk ilmu komputer. Apakah wajib atau tidak, ntar dibedah pada hadis ini kita belajarnya. Kita nggak ngerti keyboard mana, mouse mana, kalau nggak ngerti digebuk nggak sama mungkar nakir, tuh namanya faridatun. Begitu. Sehingga seorang muslim akan masang otaknya kapan dan skala prioritas mana yang harus kami pelajari dari sisa umur kami. Begitu. Sehingga dia bisa membuat sebuah acuan dan kurikulum apa yang harus dipelajari untuk kebutuhan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Nawawi, oleh karena tidak semua ilmu wajib dipelajari, maka kata Syekh Nawawi, lafad al-ilmi ini, alnya nih sebagai al-ma'rifat, pengganti mudhaf ilaih yang dibuang. Takdirnya ay ilmi ma kullifal abdul aqilu al-balighu an ya'mala bih. Jadi menuntut ilmu yang mana seorang hamba yang mukallaf, yakni umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib untuk mengerjakannya. Jadi ilmu yang wajib dituntut, ilmu yang wajib dicari, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang mana kita sebagai hamba wajib ngamalinnya. Sehingga tidak semua ilmu, tidak. Maka yang wajib dipelajari itu adalah 3. Pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqih. Yang ketiga, ilmu akhlak tasawuf. Ini makna daripada al pada lafaz al-ilmi pada hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlak tasawuf itu hukumnya sangat-sangat wajib atas tiap muslim. Dari mana tafsiran seperti itu? Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an wa ardah. Kata Sayyidina Umar dalam hadis yang sangat panjang sekali, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad.
hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi thumma qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tutiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Thumma qala sadaqta ya Muhammad. Thumma qala Umar fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Thumma qala ya Muhammad akhbirni anil iman. Al-hadis ditulis sampai bawah. Singkatnya begini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril. Biar singkat begitu, hadisnya panjang. Ditanya tuh Nabi, apa itu Islam? Nabi jabarkan rukun Islam yang 5 sebagai dasar. Ditanya lagi apa itu iman? Nabi jawab itu rukun iman yang 6 sebagai jawaban. Terus ditanya apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kau mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan kau bisa memandang Allah. Bila tak mampu yakini Allah pandang engkau. Terakhir pada ujung hadis itu, dzaka Jibrilu atakum ya'allimukum dinakum. Yang datang adalah malaikat Jibril tuh yang nanya-nanya Islam, iman, ihsan. Adalah malaikat Jibril, dia datang kepada anda umat Islam, liyu'allimakum dinakum, untuk mentaklim, mengajarkan tentang dinul Islam yang wajib dipelajari. Sehingga yang wajib dipelajari kalau pakai bahasa cara dulu namanya ilmu iman, ilmu Islam, dan ilmu ihsan. Ini wajib dipelajari. Berkembanglah ini ilmu Islam, perubahan nama normal, mengikuti perkembangan. Orang menyebut istilah, isinya dia-dia juga. Begitu. Sebab perkembangan nama ini membuat lebih menarik, dan ini bisa ngangkat harga. Kalaulah kita beli kopi hitam atau kopi putih di warung kaki 5 1.500. Tapi kalau kita beli black coffee atau kopi white coffee di Starbucks itu bisa 50.000. Hanya white coffee. Isinya di dia juga. Hanya di Inggrisin doang. Ilmu iman berkembang menjadi istilahnya ilmu usuluddin. Kita wajiblah belajar usuluddin. Berkembang lagi disebut ilmu tauhid. Mentok terakhir kampus pakai namanya ilmu kalam. Dia juga ilmu kalam, ilmu iman, ilmu tauhid, usuluddin, beda nama, isinya sama. Ilmu bagaimana supaya kita seorang mukallaf mengesahkan keimanan kita, jangan sampai menyimpang dari keimanan yang dibimbing oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini namanya disebut ilmu tauhid. Fungsinya supaya kita terjaga benar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Kedua namanya ilmu Islam. Mengikuti perkembangan
berubah namanya menjadi furu'uddin, second line agama ini, cabang agama. Berubah namanya menjadi ilmu fiqih. Fiqih ilmu hukum Islam. Begitu, di sana ada hukum ibadah, di sana ada hukum muamalah, jual beli saham, obligasi, wakaf, hibah dan seterusnya. Di sana ada hukum waris, di sana ada hukum faraid waris, di sana ada hukum munakahat, undang-undang pernikahan dalam Islam. Di sana ada hukum perdata Islam, di sana ada hukum pidana Islam, di sana ada hukum tata negara Islam. Semuanya namanya disebut ilmu fiqh namanya. Untuk apa? Untuk mengesahkan ibadah kita. Ini menuntut ilmu fikih, hukumnya sangat-sangat wajib atas tiap-tiap muslim. Sebab ibadah tidak boleh selagu-lagunya, kudu ada aturan dan tuntunan yang dituntun oleh agama melalui nabi, kalau kita melalui Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga namanya ilmu tasawuf. Dulu disebut ilmu ihsan, berkembang menjadi judulnya ilmu akhlak, budi pekerti. Berkembang menjadi disebut ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati. Bagaimana supaya hati kita tidak menceng-menceng. Ada tetangga depan rumah warungnya laris dibanding warung kita, hati kita gusar, enggak terima. Allah ngasih rezeki sama dia, padahal yang ngasih rezeki Tuhannya dia, bukan baba kita, bukan enyak kita. Kagak boleh ama kita. Ini enggak benar. Namanya disebut ngiri namanya. Kalau ngiri orang sama kita, yo kita nganan ya, nganan aja. Ini ngiri, dengki disebut, dengki dalam Islam itu. Maka saudara, tiga ilmu ini wajib dipelajari. Siapa muslim kudu belajar ilmu ini. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlak, tasawuf. Tiga wajib dipelajari. Dijelaskan di dalam kitab Hidayatul Adhkiya oleh Syekh Zainuddin bin Syekh Ali Al-Malibari, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula hadhihi thalathu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tila. Pelajarilah ilmu, fata'alaman ilman yusahhihu ta'atan, pelajarilah ilmu yang mengesahkan ibadah, namanya ilmu fikih. Wa aqidatan, pelajarilah ilmu yang meluruskan keyakinan anda, namanya tauhid. Wa muzakkiyal qalbis kula, pelajarilah ilmu yang bisa membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, namanya ilmu tasawuf. Hadis salasu fardu ainin, tiga ilmu ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim mempelajarinya. Fa'rifan, ketahuilah. Maka tiga ilmu ini wajib untuk kita belajar. Kalau kita sudah belajar tauhid, kita sudah belajar fikih, kita belajar akhlak tasawuf, barulah kita lanjutin 11 disiplin ilmu lagi. Silahkan. Ilmu usul fiqh,
kita belajar ilmu asbabun nuzul, kita belajar ilmu hadis riwayah, belajar ilmu hadis dirayah, belajar ilmu tafsir, belajar terus kita belajar ilmu mantiq, ilmu balaghah, bayan, badi' dan seterusnya. Kalau 3 ilmu ini sudah kita pelajari, ini pokok, yang lain adalah pelengkap. Jadi kita harus mengerti sebagai muslim skala prioritas ilmu apa yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Di tanah Betawi, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari zaman dahulu sudah ditanamkan dasar-dasar itu oleh para orang-orang tua dahulu. Kalau ngaji fikih namanya Irsadul Anam. Irsadul Anam nih fikihnya ini. Kalaulah ngaji tauhid sifat 20. Kalau ngaji tasawuf Adabul Insan. Perempuannya namanya perhiasan bagus. Itu Habib Utsman sudah beri Mufti Betawi dasar-dasar ilmu ini yang pokok-pokok nih. Saking sayangnya untuk kemudian kita benar-benar belajar pada bagian-bagian tertentu. Adapun komputer kita nggak ngerti, nggak dosa. Mengetahuinya bagus, tapi tidak tahunya tidak dosa. Kalau tidak tahu komputer ini mouse mana, keyboard mana, nggak tahu, lalu kemudian disiksa di kubur, kasihan nyak babeh kita, dia kagak ngerti. Begitu tuh, apa itu mouse, keyboard apa, waduh, bisa digebukin di kubur. Ini namanya disebut ilmu pelengkap, bukan ilmu primer muslim untuk dipelajari. Oleh karena itu muslim wajib belajar ilmu tauhid, muslim wajib belajar ilmu fikih, muslim wajib belajar ilmu akhlak tasawuf. Dari mana? Kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah, dalam hadis Baihaqi, hadis Tabarani, hadis Al-Qudai, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Yang kedua, tafsiran ilmi ma kullifal abdul aqil al-baligh an ya'mala bih, daripada Syekh Nawawi punya tafsiran. Jadi yang pertama, menuntut ilmu titik-titik, isinya fikih, tauhid, tasawuf. Orang Aceh menyebutnya tastafi, itu populer di Aceh sampai detik ini. Majelis tastafi namanya, tasawuf, tauhid, fikih gitu. Beliau menyebutkannya begitu. Orang Aceh sampai detik ini mereka nama majelisnya itu begitu, ilmu pokok. Yang kedua, al pada lafaz al ilmi ini namanya ilmu amal. Jadi apa itu ilmu amal? Menuntut ilmu amal yaitu sangat-sangat fardu atas tiap-tiap muslim. Sehingga bila dengan tafsiran demikian, maka muslim itu menuntut ilmu apa ya yang wajib. Ama agama ketika ditanya demikian, maka ama agama dibalik ditanya, ente mau ngerjain apa? Oh begini, saya ini rencananya mau dagang. Oh mau dagang. Menuntut ilmu dagang itu sangat wajib bagi muslim. Ente kudu mengerti tentang tijarah, tentang berniaga.
barang apa yang boleh dijual, bagaimana sistem penjualan yang diatur oleh Rasulullah, bagaimana prinsip bisnis Rasulullah, bagaimana etika bisnis Rasulullah, bagaimana cara berzakatnya, kapan mulai menghitung haul, apakah dari mulai niat dagang ataukah dari mulai grand opening bisnis. Anda wajib belajar, kalau enggak Anda dosa. Karena itulah ilmu amal Anda. Begitu. Kita mau haji, baru nyetor, berangkatnya 20 tahun lagi, belum wajib. Udah nyetor, berangkatnya tahun ini, besok, Syawal besok berangkat. Oh, wajib. Tapi dengar-dengar masih belum jelas, enggak wajib. Jadi kapan kita mau mengerjakan sesuatu, di saat itulah kita wajib mempelajari ilmu sesuatu itu. Begitu. Ini namanya disebut ilmul hal, ilmul amal, ilmu yang tengah dihadapi oleh seorang muslim. Makanya di Betawi ini paling cakep banget ajarannya daripada orang-orang tua zaman dahulu. Ketika orang itu hamil 4 bulan, itu disuruhlah kita orang baca surat apa itu Yusuf. Baca surat Yusuf. Kalau hamil 4 bulan, selamatannya baca surat Yusuf. Kalau hamil 4 bulan, biar apa tuh? Biar apa? Biar ganteng. Babanya jelek, emaknya jelek, ganteng dicurigai. Begitu. Orang babanya hitam, emaknya hitam, anaknya putih, anak siapa ini? Ini mau jawaban disebutnya asal nemu namanya. Bukan itu maksudnya. Gara-gara dijawab biar ganteng, akhirnya ada yang memprotes mau balik. Loh, gantengan Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf, kenapa enggak baca surat Muhammad aja? Begitu. Gara-gara jawaban salah dijadikan landasan, ngikut yang salah otomatis jadi salah. Padahal tujuan ulama, kenapa dia disuruh membaca surat Yusuf? Bagaimana kita jadi calon bapak yang kelak bakal jadi bapak, harus bagaimana kalau seorang jadi bapak. Itulah surat Yusuf. Kalau bahasa gampangnya, prinsip-prinsip dasar pola pendidikan Islam, kewajiban orang tua kepada anaknya. Itulah surat Yusuf. Isinya semuanya. Sehingga ditanamin oleh ulama, lo bakal jadi bapak, sekarang udah umur 4 bulan, ini udah ditiup roh, ntar bakal lahir, lo kudu benar baca surat Yusuf, baca. Tapi bukan baca doang, kudu tahu makna dan artinya. Sebab ayat-ayat tentang edukasi itu kumpul pada surat Yusuf. Bagaimana seorang ayah supaya anak ini pada bagus? Kenapa Yusuf diceburin di sumur? Siapa yang nyeburin? Tak lain dan tak bukan kakak saudara sendiri. Kenapa saudara sendiri begitu? Sebab sang abah cintanya berlebih dan kentara kepada anaknya yang namanya Yusuf dibanding anak-anak Yakub yang lainnya. Begitu. Yahuda kurang, Lawi atau orang barat sebut Levi kurang, tapi ama Yosef, Yusuf alaihi salam, maka mengakibatkan
Yusuf dibuang ke sumur. Maka kita jadi bapak kudu adil dalam cinta, adil dalam berbagi cinta. Bagaimana konsepnya sudah ditanam di surat Yusuf. Itu begitu maksudnya ulama. Kenapa kalau 7 bulan baca surat Maryam? Biar cantik. Mana mungkin wong bapaknya jelek, emaknya jelek, cantik, bingung. Begitu. Bukan itu. Tapi bagaimana pola asuh anak sesudah berojol. Bagaimana didiknya. Di surat Maryam ayat-ayat edukasi dan kependidikan Islam lengkap ditulis. Semisal ya Yahya khudhil kitaba biquwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asya. Segini aja banyak. Orang bisa jadi doktor dengan membuat sebuah disertasi dari segitu doang. Bagaimana anak umur sekian apa harus dipelajari, bagaimana cara memahami karakternya dan seterusnya. Begitu. Ini Islam penting. Itulah yang disebut thalabul ilmil amal, menuntut ilmu yang tengah dihadapi. Anda hamil bininya, belajar ini. Anda lahir, belajar ini. Begitu. Kita sakit, tanya apa adab-adab Islam menghadapi sakit. Kitanya yang sakit, kitanya yang jaga orang yang sakit. Adab-adab besuk, kita yang sakit. Itu Islam mengatur. Sakaratul maut, adab-adab orang yang sekarat. Bagaimana dia harus menghadapi gejolak nyawa mau dicabut. Dia harus tahu bagaimana Rasulullah ajarkan. Ini dia harus pelajari. Orang di sekelilingnya bagaimana menghadapi wabah, pelajari itu cara-caranya. Ada wabah menular, bagaimana Rasulullah ngajarin kepada umat, pelajari dia. Biar kita tidak goyang, tidak bingung, tidak begini. Jadi ribet urusannya. Akhirnya kita juga yang melanggar, kita juga yang buat. Gara-gara kita tidak mengikuti tuntunan dan aturan dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat prokes, protokol kesehatan, jaga jarak, banjir. Ngumpul di masjid, sholat merenggang. Masjid buat ngungsi, emang tinggian ya kan? Enggak ada jaga jarak juga. Udah deh, enggak apa-apa deh. Ini enggak apa-apa, bagaimana ini? Begitu. Sholat, sholat tetap kudu. Ini bagaimana? Ini konsep-konsep itu sudah diberikan oleh Nabi, tinggal muslim bagaimana mempelajari ilmul hal, ilmul amal, ilmu yang tengah dihadapi. Ini muslim wajib dia belajar. Apa aja yang dihadapi, konsenlah, konsen. Sehingga kalau bahasa gampangnya orang dibagi. Kita sekarang sudah pensiun, apa yang harus dikerjakan? Jangan yang pensiun berteman sama yang kerja. Gusar dia, gejolak jiwa, bingung. 2 tahun lagi mau pensiun, itu artinya dah. Kalau dites jantungnya kenceng denyutnya. 2 tahun lagi pensiun. Dia nggak ngelirik tetangganya 20 tahun yang lalu udah pensiun. Lah tetangganya sudah 20 tahun pensiun, biasa aja. Lah kita 2 tahun lagi udah pensiun belum? Udah pensiun belum? Berapa? 2 tahun. Masih lama. Tapi udah tetangganya udah 20 tahun yang lalu pensiun, udah pensiun, biasa aja. Ini namanya gejolak jiwa. Inilah dia harus belajar ilmu tasawuf agar supaya dia tidak bingung dalam hidup. Begitu juga kita bujangan. Begitu tuh, bujangan bergaul sama teman kita yang berkeluarga.
Mana keluarganya tidak belajar, yang ada dongeng sama kita, aduh payah banget bang, bini gua mah geblek banget, ngomel mulu ngomel, aduh pegel saya. Jadi kita yang bujangan, kayaknya saya undur lagi deh nikah deh, ngeri juga. Tuh, itu gara-gara begitu telat nikah orang, salah bergaul, keliru, jadi akhirnya dia down, menjadi ribet hidupnya. Inilah yang kemudian keliru dalam konsep menjalankan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menjadi kendala dalam hidup, sehingga dia tidak paham. Ada orang masih belajar, masih SMA, ngelihat temennya yang kerja, pengen kerja, sekolah belum kelar. Ini namanya keliru konsep thalabul ilminya, karena dia yang dihadapi bagaimana menyelesaikan kuliah dia, bagaimana menyelesaikan sekolah dia. Itu konsepnya dia. Ntar udah kerja lain lagi, karena masing-masing ada bagiannya. Sehingga kita harus mengerti pada bagian menu apa yang kita hadapi. Itulah salah satu makna thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sebab bakal beda-beda cara menghadapinya. Maka muncullah pada tataran turunan ilmu tasawuf namanya ilmu psikologi. Bagaimana mengatur anak umur 0 sampai 7 tahun. Bagaimana mengatur anak umur 7 sampai 14 tahun. Bagaimana mengatur anak 14 sampai 21 tahun. Islam bagi itu diatur. Turunannya pada bagian biologi. Bagaimana konsumsi anak. Maka dibuatlah susu tiruan daripada susu sapi, susu manusia. 0 sampai 6 bulan susu kadarnya begini kebutuhannya. 6 bulan sampai 1 tahun begini, 1 tahun sampai 3 tahun. Ini namanya turunan. Ala kulli hal thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya sangat wajib bagi tiap muslim. Oleh karena menuntut ilmu itu sangat wajib, Rasulullah tebarkan hadis begitu banyak, fadilatut ta'allum wa ta'lim, tentang nilai-nilai luhur pentingnya duduk di majelis ilmu, tentang pentingnya menuntut ilmu. Berbicara menuntutnya saja, kata Nabi, man ta'allama baban minal ilm amila bihi aw lam ya'mal kana afdala min an tusalliya alfa rak'atin tatawuan. Siapa orang yang menuntut ilmu, ngaji kata kita orang, mau diamalin ke ilmu yang dia ngaji atau tidak, ini nomor 2 ngamalin. Siapa orang yang nuntut ilmu, maka dia belajarnya saja lebih gede ketimbang sholat 1000 rakaat. Walaupun ilmu itu enggak diamalin, walaupun. Kenapa? Karena ada 2 kewajiban. Pertama, wajib menuntut ilmu. Kedua, wajib turunannya, yaitu mengamalkan. Jadi ininya juga wajib, menuntut ilmu. Sehingga ada orang keliru memahami kitab Zubad namanya. Ada kitab namanya Ibnu Ruslan tuh mengarang kitab Zubad. Sampai orang ogah ngaji gara-gara disampaikan sesuatu yang keliru. Di awal-awal kitab Zubad tuh dijelaskan begini, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasad. Maka orang alim yang tidak ngamalin ilmu, yaitu disiksa di akhirat nanti lebih dahulu sebelum penyembah-penyembah berhala. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasad. Orang yang alim yang tak ngamalin ilmu,
yaitu disiksa lebih dahulu sebelum ketimbang daripada penyembah berhala. Itu terjemahannya begitu. Ini disiksa lebih dulu nih ringan apa berat? Hah? Ringan apa berat? Hah? Berat. Nah, ini yang kelirunya di sini. Ini diduluin, ini bukan berat, ringan. Begitu. Itu begitu, ringan. Gara-gara berat, gua mendingan gak ngaji deh. Kalau ngaji bakalnya kalau diamalin disiksa lebih dulu, repot juga. Mendingan gak ngaji. Tuh gara-gara diceramainya berat yo, berat. Ini keliru namanya. Padahal dalam syarah-syarah Zubadnya, Fathur Rahman, Ghayatul Bayan, dan banyak dijelaskan. Ini bukan berat, justru ini ringan. Jadi begini, supaya kita bisa paham. Kita sama teman kita belanja di warung, banyak belanjanya. Ya gula lah, ya teh gula sekian kilo, 100 kilo lah, teh sekian dus ini. Ada orang cuman mau beli apa namanya, anggap rokok sebatang begitu, atau beli ya beras seliter lah begitu. Ama kita yang belinya banyak, ketemu sama warung belanja banyak banget, yang catat untuk dia aja bisa setengah jam nih saking banyaknya. Ama yang belanjanya dikit. Ini kira-kira yang diduluin yang mana ini? Hah? Kira-kira ini ngewarung gak ini? Biar dia tahu ini. Hah? Hah? Yang banyak yang dikit? Hah? Yang dikit udah diselang aja, diam dikit belanjanya. Hah? Begitu. Ada orang memiliki 2 pelanggaran sama orang yang memiliki 1 pelanggaran. Pertanyaannya beratan mana? Beratan 2. Beratan 2. Ringanan mana? Hah? 1. Fa'alimun biilmihi lam ya'malin mu'adzabun min qabli ubadil wasal. Orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksa lebih dahulu sebelum penyembah berhala. Ringan apa berat? Ringan apa berat? Hah? Ringan apa berat? Hah? Berat. Berat. Beratnya di mana ini? Orang alim yang gak ngamalin ilmu, berapa pelanggarannya? Hah? 1 apaan? Tidak ngamalin ilmu. Yang satunya udah, yaitu menuntut ilmu. Penyembah berhala berapa pelanggarannya? 2. Ngaji kagak, borong ngamalin. Mau ngaji aja kagak, gimana mau ngamalin mau kagak ngaji? Berapa pelanggarannya? 2. Orang alim yang kagak ngamalin ilmu, pelanggarannya berapa? 1. Maka tetap Zubad, orang alim yang kagak ngamalin ilmu itu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan apa berat? Kenapa ringan? Pelanggarannya tuh. Ini siapa itu yang nyeramain berat itu, bikin orang kagak demen ngaji ini. Tanggung jawab dia di akhirat dia. Banyak yang udah mati nggak mau ngaji, nggak pakai guru nih ngaji Zubadnya ini. Bahaya ini yang kayak begini. Bukan. Orang memiliki 2 kewajiban. Pertama menuntut ilmu, kedua mengamalkan ilmu. Lah, kalau dia udah menuntut ilmu, dia tahu ilmu, nah disebutnya dalam bahasa Arab alim. Kagak ngamen ilmu, yang kedua dia
yang melanggar. Masa yang pelanggarannya atu sama pelanggarannya banyak, beratan yang atu, ini enggak benar ini. Begitu, enggak. Beratan yang banyak. Begitu. Maka wailun lil alim wahid, wailun lil jahil alfa marrah. Celaka bagi orang alim satu. Apa? Kalau kagak ngamal ilmu. Celaka bagi orang yang bodoh beribu-ribu kali celaka. Ngapa? Gimana mau ngamalin ilmu? Wong belajar kagak. Tapi ngerjain belum tentu benar juga. Andai benar karena kebenaran, bukan dasar ilmu, masih juga sulit diterima. Begitu. Oleh karena itu Nabi menekan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka dalam hadis yang lain Nabi bilang, man ta'allama baban minal ilm, siapa yang mempelajari sebab ilmu, bab wudu umpama, amila bi aw lam ya'mal, mau diamalin mau kagak, bahasanya begitu, itu masih lebih tinggi daripada sholat 1000 rakaat. Loh, kok mau diamalin mau kagak? Karena ini satu kewajiban. Kewajiban kita menuntut dulu, baru nanti ngomongin ngamalin. Bagaimana mau ngomongin ngamalin, mau menuntut juga kagak? Oleh karena itu menuntutnya saja ganjarannya besar. Menuntutnya saja, ganjarannya enggak kayak itu. Menuntutnya aja. Begitu ganjarannya. Meski di majelis ilmu itu dia enggak bawa pulpen, enggak bawa buku, ya Nabi motivasi betul, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisa fatahlik. Kata Nabi, kau harus berupaya muslim untuk menjadi orang alim, ilmuwan. Ilmu apa aja? Itu Nabi namanya memotivasi supaya tinggi muslim. Bila menjadi alim ilmuwan gak bisa, turun muta'alim, belajar. Dan belajar tidak mengenal umur. Banyak ulama baru belajar umur 40 tahun. Alim juga begitu. Ada yang belajar umur 50 tahun, alim juga. Ada salah seorang murid muallim Syafi'i Adzami namanya Pak Ismail, orang Bima, Allah yarham, baru belajar umur 62, pensiun dia baru ngaji, terus saja sampai menjadi mukri tafsir Munir di daerah Jiung. Apa itu Jiung? Kemayoran. Belajarnya berumur 60, semangat, bisa-bisa. Wong ilmu Allah mah luas. Huwa alayya hayyin, kata Allah, itu mudah kecil, enggak mengenal umur, hanya mengenal semangat. Siapa yang semangat gitu bisa dalam belajar. Murah Allah, enggak ada yang sulit. Kita belajar. Kalau belajar nih nggak bisa, belajar tuh muta'alim tuh bawa kitab, bawa pulpen, bawa buku. Kalau ini nggak bisa, au mustami'an, menjadi mustami', disebut jiping. Jiping, apa tuh ya jiping? Ngaji nguping, nguping aja. Begitu, nggak pegang buku, nggak pegang pulpen. Jiping hanya gede ganjarannya. Jiping. Nabi bilang sama Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqaba fi sabilillah. Anda duduk di majelis ilmu sebentar, tak usah lama, 5 menit, tak usah bawa pulpen, tak usah bawa buku, namanya jiping. Jiping nih ngaji nguping. Ada saudaranya namanya jider, ngaji nyender.
Ada saudaranya jidur, ngaji tidur, wis masih bagus. Anda duduk di majelis ilmu, duduk jiping, jider, jidur, duduknya doang lebih tinggi daripada memerdekakan hamba sahaya 1000 orang. Kenapa? Saking tingginya ilmu. Maka promosi besar-besar, luar biasa ini. Betapa Rasulullah dibimbing dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilman. Tidak rabbi zidni malan, rabbi zidni jahan, rabbi zidni rizqan, rabbi zidni zaujatan, rabbi zidni waladan. Tidak, ilman, ilman, saking penting ilmu. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Imam Al-Mundhiri meriwayatkan hadis, Nabi bilang, idza ata alayya yaumun, idza ata alayya yaumun walam ata'allam ilman yuqarribuni ila Allah ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsihi. Bila datang satu hari, kata Nabi, lalu Jibril kagak datang kepadaku, sehingga aku tidak menuntut ilmu yang membuat dekat dengan Allah. Bila datang satu hari lalu aku enggak ngaji, maka buatku, kata Rasulullah, hari itu namanya hari sialan dangkalan. Tidak berkah buatku kalau aku tidak nambah ilmu. Sebab selalu Nabi doa, Rabbi zidni ilman, tambahin ilmu. Bagiku berkah bila bisa bertambah ilmu dalam hari-hariku. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, menuntut ilmu, yakni ilmu ada dua penafsiran. Ilmu fikih, tauhid, tasawuf sangat wajib. Kedua, ilmu amal, ilmu yang tengah kita hadapi. Dalam menghadapi apa dia? Itu hukum menuntutnya sangat wajib. Sangat wajib bagi setiap muslim. Ya, muslimin ini takut karena mudzakkar, ay ala kulli fardin min afradil muslimin. Kul di sini kata Syekh Nawawi namanya kul jami'. Sebab kul itu ada dua, ada kul majmu', ada kul jami'. Kalau kata kitab Sulamul Munawwaraq, al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dza wuku'i. Ada kul majmu' dan ada kul jami'. Ada kul artinya seluruhnya, ada artinya sebagiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruhnya. Kullu bid'atin dolalah, sebagiannya. Namanya kul majmu', sekumpulan, tidak semuanya. Orang Indonesia main bola sama orang Malaysia, itu maknanya enggak semuanya. Kalau semua mah enggak muat di Malaysia, 11 orang doang. Namanya sekumpulan orang Indonesia, 11 doang yang main bola. Enggak semua orang Indonesia yang 220 juta itu, kagak begitu, enggak. Itu namanya kul majmu'. Maka kul di sini kul apa, kata Syekh Nawawi, ay ala kulli fardin min afradil muslimin al mukallafin, yakni maksud kul di sini tiap-tiap muslim, maknanya individu muslim yang mukallaf, baik laki maupun perempuan, baik orang kota maupun orang perkampungan, yang namanya muslim wajib hukumnya menuntut ilmu.
Maka berangkatnya kita dari rumah menuju Masjid Al-Ma'mur dalam rangka menuntut ilmu gede, ganjarannya gede, wong menunaikan kewajiban. Maka lebih tinggi daripada haji, lebih tinggi daripada umrah, lebih tinggi daripada jihad, lebih tinggi dari segalanya. Jadi talabul ilmi afdalu minas shalah, minas siyam, minal jihad fi sabilillah. Pergi menuju majlis ilmu itu lebih tinggi daripada solat meski 1000 rakaat, lebih tinggi daripada puasa meski puasa tiap hari, lebih tinggi daripada jihad, lebih tinggi daripada haji, lebih tinggi dari segalanya. Kenapa? Betapa haji butuh ama ilmu, kalau dia tidak sahlah dia. Betapa solat mau ribuan rakaat kita tak punya nilai kalau tak ada ilmu. Puasa mau bertahun-tahun puasa kalau nggak ada ilmunya tak salah dia puasa. Jihad kalau nggak ada ilmunya bisa ngebom yang kagak, yang mati muslim lagi. Begitu, karena nggak ada ilmunya. Maka apa saja butuh ilmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Bajatul Wasail ini memotivasi sebagai landasan awal kita sebagai muslim kudu demen-demen hadir di majelis ilmu. Orang yang ngaji meninggal mati syahid. Jadi man talabal ilma summa adrakahul maut mata syahidan. Siapa orang yang menuntut ilmu kemudian mati datang kepadanya, mau berangkat ngaji, malam udah niat, malam Kamis besok mau ngaji, ternyata merem enggak melek lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, syahid. Ada niat menuntut ilmu begitu. Makalah kita penting niat menuntut ilmu, penting, dan manfaatnya besar. Keuntungan orang yang menuntut ilmu, ibadahnya diterima walaupun banyak salahnya. Kok begitu? Ya, perbandingannya kayak orang belajar sepeda, masih jatuh-jatuh, nabrak pohon kelapa, tidak ditertawakan, akan tetapi dimaklumi sebab masih belajar. Orang yang masih belajar salah, malaikat lapor sama Allah, ya Rabb, ini orang enggak boleh dikasih ganjaran. Kata Allah, emang apa? Masih keliru solatnya. Allah tanya, masih belajar? Masih. Maafin, salah, masih belajar, maklumi aja. Beruntunglah orang yang selalu menuntut ilmu demi supaya ibadahnya diterima. Mudah-mudahan kita bersama Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, himmah yang kuat untuk menuntut ilmu, wafat dalam keadaan mahabbah kepada ilmu, mahabbah kepada ahli ilmu, mahabbah kepada para penuntut ilmu, sehingga kita dicatat sebagai muslim yang meninggal dalam keadaan syahid yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segini saja jamaah yang mulia, ada yang